Oke, gini teman-teman, waktu kita masuk di awal gitu, karakteristik PPN kita itu kan supaya tidak menimbulkan double taxation, maka adanya pengkreditan pajak masukan, ya kan? Oke, pajak masukan itu apa? Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar. Karena kita sifatnya adalah multi stage gitu ya, jadi bertahap dari mulai pabrikan sampai dengan konsumen akhir, maka bisa jadi ada di tengah-tengah ataupun pabrikan sendiri itu kan mengkonsumsi juga, ada bahan baku gitu ya, barang jadi dan segala macam. Nah, maka yang distorkan ke kas negara, kita pakainya metode indirect subtraction method, di mana yang distorkan ke kas negara adalah pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Gitu ya. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, pajak keluaran kita sudah belajar kemarin, yang dipungut oleh PKP ke konsumen itu hanya atas faktur pajak yang kode 01, 04, 06, 09, atau kalau misalkan dia pedagang eceran, maka dokumen pemungutan pedagang eceran. Misalkan contohnya Indomaret, maka struk itu juga berfungsi sebagai pemungutan PPN gitu ya. Seperti itu. Kemudian pajak masukannya itu adalah PPN yang sudah dibayarkan oleh si mereka itu tadi. Ya, jadi misalkan ada PKP PT ABC. PT ABC membeli barang untuk jadi persediaan. Maka ketika dia membeli persediaan, dia akan membayar PPN kan ke si penjual persediaan. Apabila PPN-nya sudah dibayarkan, maka menurut Undang-Undang PPN 1984, dia masuk kriteria pertama. Bentar, nggak bisa diklik. Nah ini dipisah ya, UU CK itu kok. Ini seolah-olah UU CK. PPN atas perolehan yang sudah dibayar. Ini konsep ini ada di dalam pasal 1, angka 21 atau 23 saya lupa. Ya. Jadi ada di dalam definisi. PPN itu apa sih? Pajak masukan itu apa sih? Pajak masukan adalah PPN yang sudah dibayarkan oleh konsumen. Dengan demikian, apabila konsumen tidak membayar PPN, maka tidak boleh mengkreditkan PPN. Paham ya? Jadi contohnya misalkan begini nih. Ada transaksi gitu ya. Ada transaksi. Entah karena faktor lupa atau faktor sengaja, si transaksi itu tidak ada PPN-nya. Jadi entah karena faktor lupa, jadi misalkan tidak tahu gitu loh bahwasannya itu kena PPN. Contoh yang pernah saya temui adalah, jadi begini, ada perusahaan baja, dia biasa menjual baja yang jadi kan, dia tahu dong ya kan, itu kena PPN gitu kan. Nah, suatu ketika karena dia perusahaannya ini masih baru, atas sempalan-sempalan baja kan potongannya ada tuh sisa-sisa potongan, ya kan? Yang baja cacat gitu, yang potongan-potongan kecil-kecil itu dikumpulkan di gudang sama dia. Ketika dia sudah banyak, dia jual si sempalannya itu. Atau pernah kejadian juga perusahaan plastik. Jadi ini perusahaan bikin ember, bikin gayung, pokoknya semua terkait dengan produk plastik. Bisa jadi kan ada ember yang penyok gitu, penampakannya nggak bagus gitu ya, atau misalkan retak gitu dan segala macamnya, itu kan dijualnya itu mereka mengklasifikannya sebagai produk hafalan gitu, produk cacat. Ketika dijual pasti harganya nggak sama dengan harga barang yang normal jual ceritanya.
Karena dia tahunya kalau jual barang yang benar maka memungut PPN, maka jual barang yang nggak benar ini dia nggak mungut PPN. Ceritanya seperti itu. Ketika masuk laporan keuangannya, saya cek kan, saya cek ternyata penjualannya sesuai dengan PPN yang sudah diterbitkan. Nah, di other income, laporan keuangan ada other income, penjualan produk hafalan. Apa ini maksudnya? Itu Pak, produk-produk cacat sama yang rusak-rusak itu dijual. Katanya. Oh gitu. Mungut PPN apa enggak? Jawabannya dia kaget. Loh, emang kena PPN Pak? Kan PPN itu kan atas barang yang sudah jadi aja Pak. Barang yang siap pakai. Siapa bilang? Coba kita balik ke undang-undangnya. Kan gitu kan? Di dalam negatif listnya barang pecah belah yang rusak seperti ember dan segala macam, kemudian barang-barang cacat seperti potongan baja segala macam, ada nggak di sini? Simpelnya kan gitu undang-undang PPN, ya kan? Coba cari, ada nggak di listnya barang? Listnya barang kan sedikit. Iya nggak ada Pak ya. Terus gimana Pak? Ya jadinya kena. Berarti Anda wajib setor ke kas negara. Karena Anda lalai gitu kan. Nah, singkat cerita, ya akhirnya dia store kas negara. Kemudian dia nanya balik, Pak, saya kan harusnya mungut dari si pembeli ya Pak. Iya. Terus enak aja dong Pak pembelinya. Harusnya mereka yang bayar, jadi saya yang bayar. Nah, saya bilang begini, berlaku dua hal. Kalau dia tidak bayar PPN-nya ke Anda, maka sampai kapanpun dia tidak bisa mengkreditkan PPN. Gitu ya. Nah, jadi demikian ceritanya. Jadi nggak bakal bisa dia mengkreditkan PPN. Nggak bakal. Oke. Jadi prinsip yang pertama dan wajib dipatuhi adalah atas PPN yang sudah dibayar, maka boleh dikreditkan. Perolehan sejak tanggal pembukaan PKP, ini konsep awalnya, sehingga kalau sudah tanggal PKP, maka dia sudah boleh mengkreditkan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapuskan. Kenapa? Karena mengakomodir yang kemarin saya contohin dokter topi itu loh. Ingat kan? Ketika dia belum PKP, kemudian seharusnya sudah PKP, maka dia akan setor ke kas negara, jumlah PPN-nya dikurangi 80% dari pajak keluaran atau dari PPN yang seharusnya dia pungut. Nah, hanya untuk mengakomodir itulah, maka klausul ini dalam Undang-Undang PPN 1984 dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, tapi ketentuan awalnya adalah tetap kalau dia sudah PKP, dia boleh mengkreditkan. Nah, yang tadi itu hanya untuk keperluan seperti itu. Dia boleh mengkreditkan, tapi hanya 80% dari PK. Oke, kemudian lanjut. Faktur pajak, dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak berstatus lengkap. Teman-teman bisa baca di belakangnya gitu ya, bahwasanya syarat formil itu adalah dia merupakan faktur pajak, gitu ya, bentuk fisiknya. Dia merupakan dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Udah itu doang dua. Berarti kalau bukan dua itu tidak boleh dikreditkan. Contohnya apa? Yang tidak terpenuhi dua. Contohnya begini. Misalkan ada PKP PT ABC karena dia terburu-buru, harusnya dia kalau misalkan pengadaan ATK gitu ya, membeli ATK dari langganannya misalkan satu pick up deh. Ini kebetulan habis nih. Dan langganannya pun stoknya lagi habis. Dia buru-buru, akhirnya dia beli apa? Si ATK itu. Dia belilah ke Indomaret. Ya kan? Indomaret memungut PPN-nya dengan cara apa? Hanya menerbitkan struk penjualan. Oke, syarat pertama, PPN atas perolehan sudah dibayar. Dia sudah bayar belum? Sudah kan? Ke Indomaret. Sudah. Tapi syarat kedua, formilnya nggak terpenuhi. Karena dia pegang dokumennya hanya berupa struk penjualan.
bukan faktur pajak. Bukan dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur. Gitu ya. Oke. Kemudian syarat yang ketiga, syarat material. Syarat material yang pertama dilihat dari apa? Dilihat dari pencatatannya. Anda kalau mau mengkreditkan pajak masukan, mengkreditkan PPN masukan yang sudah dibayar ini, gitu ya. Maka ketika mencatat pertama kali adanya transaksi perolehan BKP atau perolehan JKP, Anda catat ke dalam akun pajak masukan. Aset lancar kategorinya tuh. Ini sama dengan pajak yang dibayar di muka, sama dengan biaya dibayar di muka, adanya di current asset. Di situ posisinya dia. Berarti apa? Itu maksudnya Anda akan menjadikan dia sebagai pajak masukan yang bisa dikreditkan. Nah, Bapak kan bilang katanya tadi kalau dicatatnya di situ. Emang ada pilihan lain? Jawabannya adalah ada. Ada pilihan lain. Pilihan lainnya begini, teman-teman. Kalau misalkan atas aset tersebut masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, mau nggak mau dia wajib dikapitalisasi ke aset. Dikapitalisasi itu apa? Ditambahkan ke dalam cost, ke dalam harga perolehan dari si aset tetap tersebut. Masuk ke sana. Itu ya. Berarti dia akan jadi bebannya pada saat kapan? Pada saat adanya depresiasi, penyusutan. Akan jadi bebannya di sana, melebur. Kemudian, yang terakhir, pilihan berikutnya adalah pada saat dia menjadikan itu sebagai beban. Contohnya begini, dia ada memperbaiki kendaraan si perusahaan. Perbaikan kendaraan masa manfaatnya kan tidak lebih dari setahun ya. Ini kan sifatnya operasional segala macam. Ganti oli, servis segala macam gitu. Oke, biayanya misalkan 1.100.000 termasuk PPN. Dia bayar 1.100.000. Dia nggak mau nih mengkreditkan ini. Udahlah nggak usah lah gitu kan. Atau bisa jadi juga dia nggak mau itu gara-gara syarat formilnya tidak terpenuhi. Meskipun ada PPN-nya, dia bukan dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur. Sehingga apa? Tidak terpenuhi. Oke ya. Jadi bisa jadi juga gara-gara alasan tidak terpenuhi ya. Makanya dia juga dimasukkan ke dalam beban. Maka dia akan mencatat si perusahaan itu beban jasa pemeliharaan atau beban pemeliharaan 1.100.000, cash 1.100.000. Jadi include ke dalam beban. Dia tidak memisahkan 100.000-nya tadi menjadi pajak masukan. Kalau dia memasukkan 100.000-nya sebagai pajak masukan, beban pemeliharaannya tetap 1 juta, gitu ya. Maka dia artinya berniat untuk mengkreditkan. Oke ya. Nah, itu syarat awal yang pertama dari syarat material. Jadi lihatnya di laporan laba rugi atau dikapitalisasi dalam aset, belum dibebankan gitu ya. Jadi masuknya ke dalam tadi pajak masukan. Akunnya ada di sana kalau untuk mengkreditkan pajak masukan. Jadi kalau misalkan dia PPN-nya mengkreditkan tapi dia catatnya dalam kapitalisasi atau dalam beban, kita bisa bilang apa? Pembukuannya ngawur. Ya, kalau pembukuannya ngawur bagaimana? Hati-hati, dalam pasal 13 ayat 3 KUP dia bisa dikenakan sanksi 100% lebih tinggi. Ya, hati-hati. Kalau untuk undang-undang undang-undang yang baru nih HPP turun menjadi 75% lebih tinggi. Makanya berat sanksinya. Oke, kemudian berhubungan dengan kegiatan usaha. Berhubungan dengan kegiatan usaha adalah terpenuhi salah satu dari fungsi ini. Jadi misalkan apa? Fungsi produksi suatu perusahaan gitu ya, pabrik, dia berhubungan dengan fungsi produksi. Berarti apa? Bisa jadi dia pertama ada beli mesin. Ya kan? Maka mesin itu berhubungan dengan fungsi produksi, maka boleh bagi dia mengkreditkan. Oke ya. Kemudian fungsi atau misalkan beli bahan baku gitu ya dan segala macam.
Fungsi distribusi mobil truk gitu ya, misalkan untuk mengantarkan barang dan segala macamnya. Maka ketika dia membeli truk, ketika dia membeli pick up, boleh dikreditkan PPN. Fungsi manajemen, misalkan apa? Sewa kantor, beli komputer, beli laptop gitu ya. Berhubungan dengan fungsi manajemen, boleh. Fungsi pemasaran dalam rangka promosi itu boleh, itu syarat material. Ya, terpenuhi salah satu. Kalau tidak terpenuhi salah satu, maka apa? Tidak boleh dikreditkan. Contohnya begini, beli apartemen, perusahaan beli apartemen. Apartemennya dipakai untuk tempat tinggal direkturnya. Fungsi mana yang memenuhi, teman-teman? Produksi, apakah dengan direkturnya tidur dia paginya bisa menghasilkan suatu barang yang bisa dijual? Kan enggak. Fungsi distribusi, apakah direkturnya saat tidur itu dia bisa mengantarkan barang? Kan enggak. Fungsi manajemen, direkturnya tidur pagi-pagi bangun laporan selesai gitu di kasur dia, kan enggak juga. Fungsi pemasaran enggak juga. Maka contoh yang demikian tidak boleh dikreditkan, karena sekarang kan banyak ya iklan apartemen gitu, tiap Senin harga naik misalnya, iklan properti itu kan ada PPN-nya. Nah, kalau dipakai yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, maka tidak boleh dibebankan. Maksud dari usaha di sini adalah penyerahan BKP atau JKP, teman-teman. Jadi kalau misalkan usahanya adalah apa? Restoran. Nah, restoran. Pajak daerah kan? Kena pajak resto gitu. Maka bukan PPN. Sehingga menurut Undang-Undang PPN 1984, dia bukanlah usaha. Gitu. Sehingga apa? Tidak boleh dikreditkan tuh restoran. Kalau restoran beli apa? Sewa gedungnya nggak boleh dikreditkan. Restoran beli komputer, beli laptop nggak boleh dikreditkan. Restoran beli apa lagi? Furnitur nggak boleh dikreditkan dan segala macam. Kenapa? Karena si restoran itu ketika jualan juga tidak kena PPN, non BKP, gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Dilaporkan dalam SPT PPN, ini kayaknya sudah jelas ya, di video sudah saya sampaikan juga, termasuk contoh-contohnya. Tidak boleh dikreditkan untuk penyerahan non BKP, non JKP tidak terutang atau PPN dibebaskan. Ya ini, ya karena tidak terutang non BKP, non JKP, maka tidak boleh dikreditkan semua perolehannya. Pun kalau misalkan dia jualan faktur pajak kode 08 gitu ya, semua atas perolehannya meskipun berhubungan dengan kegiatan usaha tidak boleh dikreditkan. Penyerahan bukan DPP nilai lain atas usaha, jasa ekspedisi, biro perjalanan pariwisata, freight forwarding atau mas perhiasan, pengusaha ininya yang tidak boleh mengkreditkan. Contohnya apa? PT JNE gitu. JNE kan dia jualannya dengan DPP nilai lain sebesar 10% ya DPP-nya ya. Nah, maka JNE ketika dia membeli laptop, membeli printer, membeli ATK, sewa kantor dan segala macam, tidak boleh mengkreditkan. Beli truk gitu ya, nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah sudah menggunakan DPP nilai lain. Jadi kalau misalkan kayak gitu, ya lebih bayar terus adanya gitu. Dia ada transaksi misalkan ke Ganang gitu ya, Ganang kirim barang, bayar ininya biaya penggantiannya misalkan 50.000 gitu. Ganang nanti bayarnya kan berapa? 50.000 55.000. 50.000 itu penggantiannya ditambah PPN-nya berapa? 5.000 apa 500? Berapa kira-kira? 500. Karena kan DPP-nya 10% dari penggantian. 10% dikali 50.000, 5.000. PPN-nya 10% dari DPP. 10% dari 5.000 maka 500. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dia PPN-nya kecil. Jadi kalau dia boleh mengkreditkan PPN di mana dia membayar PPN yang sebesar 10%, ya sama aja sih. Apa istilahnya? Ya akan KB terus. Gitu ya.
Kemudian tidak diperkenankan mengkreditkan pajak masukan atas perolehan sedan atau station wagon kecuali dijadikan persediaan atau disewakan. Ini nggak boleh. Tidak boleh diperkenankan mengkreditkan PM untuk perolehan sedan atau station wagon. Jadi undang-undang PPN masih kaku, gitu. Masih mengatur bentuknya. Gitu ya. Kalau ini sebelum berproduksi tadinya hanya barang modal. Kalau sekarang sejak Undang-Undang Cipta Kerja, semua PM boleh dikreditkan sepanjang dia berhubungan dengan kegiatan usaha. Jadi ini ada salah satu tulisan saya juga yang mengenai ini. Undang-Undang PPN 1984 awalnya nggak adil, nggak fair. Kenapa? Karena hanya ngomongin barang modal. Padahal yang dimaksudkan barang modal yang boleh dikreditkan di situ karena kita menganut consumption type VAT. Yang jadi masalah adalah ketika Fiskus mengoreksi PPN perolehan atas barang baku, itu bahan baku. Karena Fiskusnya kekeh, yang boleh dikreditkan itu kan hanya barang modal. Lucunya kan di situ ya. Dan akhirnya si wajib pajak menang di pengadilan pajak. Gara-gara kekeliruan penafsiran dari Fiskus yang kekeh nggak jelas. Oke, itu aja. Sekarang saya coba masuk ke contoh soal. Sudah kelihatan kah? Atau masih PPT yang tadi? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat ya. Ini Jaya Wijaya, kalau yang atasnya kan teman-teman kita sudah bahas ya kemarin ya. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan perolehannya, mana yang dapat dikreditkan, mana yang tidak. Paham ya? Oke, sekarang kita cek Jaya Wijayanya dulu. Kenapa? Karena kegiatan usaha dia apa, maka mana-mana saja yang berhubungan dengan fungsi distribusi, fungsi produksi, fungsi manajemen, fungsi pemasaran akan boleh dikreditkan. Industri elektronik, hati-hati ya. Industri elektronik. Karena ada keterangan industri elektronik, maka berarti apa? Ketika dia membeli bahan baku komponen elektronik, boleh dikreditkan berhubungan dengan fungsi produksi, ya kan? Ketika dia membeli apalagi truk untuk distribusi, dia boleh mengkreditkan. Ketika dia ada sewa kantor atau beli laptop, beli peralatan gitu ya, boleh mengkreditkan si manajemen. Ketika dia promosi, misalkan beriklan di TV, radio gitu ya, koran dan segala macamnya, itu boleh karena berkaitan dengan fungsi pemasaran. Kita mulai saja satu-satu, teman-teman. Mau volunteer atau mau disebut saja? Ini gimana? Sekarang dari absen terakhir deh. Absen terakhir yang A ini, apakah bisa dikreditkan atau tidak? Absen terakhir. Ya, bisa. Berhubungan dengan fungsi apa? Distribusi berarti ya, Pak? Beli komponen elektronik kok. Produksi, Pak. Ya, produksi. Ya, karena ini kan untuk kegiatan produksi bahan baku ya. Oke, makasih. Kemudian absen berikutnya 25 yang nomor B. Iya, Pak, saya, Pak. Ya, silakan. Dalam transaksi 130 juta kepada Gaubak konsultan dari Amerika atas jasa konsultasi pembuatan produk BPM. Menurut saya mungkin bisa, Pak. Ya, jawabannya bisa. Berhubungan dengan fungsi apa? Konsultan itu ya, Pak. Konsultan jasa konsultasi ya, Pak.
Fungsi apa, Wesley? Fungsinya, Pak. Betul, Pak. Kan pilih salah satu aja. Apakah produksi, distribusi, manajemen, pemasaran? Oh, manajemen, Pak. Manajemen pemasaran. Ya, bukan, Pak. Jawabannya adalah produksi. Oh, iya, Pak. Karena ini konsultasi untuk pembuatan produk. Oke, Pak. Oke, tapi ini PP-nya harus distorkan dulu ya sama si Jaya Wijaya ke kas negara ya. Baru dia bisa mengkreditkan. Tanpa ininya distor, dia tidak boleh mengkreditkan. Ya, tetap ini terutang juga. Jadi terutang juga, dia harus store sendiri ke kas negara. Dia juga bisa mengkreditkan. Dua hal sekaligus dalam satu transaksi. Oke, yang C silakan. Bisa dikreditkan, Pak. Bisa dikreditkan. Berhubungan dengan fungsi apa, Rizka? Fungsi produksi, Pak, itu. Perolehan bahan baku itu, Pak. Baku ya. Oke, makasih Rizka. Oke, berikutnya yang D. Bisa mungkin, Pak. Ya, tapi jadi kontra ya. Kontranya adalah bukan mengurangi, tapi menambah. Karena yang namanya retur itu kan mengembalikan. Dulunya dia pernah beli gitu ya, kemudian dikembalikan. Jadi ketika dulu pernah belinya akan mengurangi. Akan jadi PM, gitu ya, mengurangi setoran ke kas negara. Tapi ketika barang itu dikembalikan, karena dulu sudah pernah dikurangi, berarti sekarang ditambah. Jadi harus menambah setoran kas negara. Atau dari PM, PM-nya dikurangi. Serah mana aja. Kan PM berkurang, sama aja dengan menambah setoran ke kas negara. Yang E siapa nih? Yang E siapa? Tapi Pak, Ya, silakan. yang bisa manajemen ya Pak? Tagihan telepon, ya bisa. Ini termasuk salah satu contoh yang dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak ya. Dia menggunakan, kalau jasa telekomunikasi itu bisa dengan tagihan telepon. Kemudian lanjut 15 Maret nih. F siapa? Siapa? 21. Sebelum Syafiq siapa? Absen 21. Siapa? Absen 21 Dava Ramadhani, Pak, tapi ini sedang dicoba dihubungi. Oh, mana tuh bocah? Udah absen 20 deh, skip dulu biar cepet aja. Saya Pak. Silakan, Sirof. Ini impor distribusi ya Pak. Bisa dikreditkan karena dia terkait dengan distribusi Pak. Ini kan untuk bahan baku, bro. Oh, jadi pemasaran ya Pak? Aduh, kalau produksi itu kan berkaitan dengan memproses suatu barang, distribusi buat pengantar, manajemen buat kantor, pemasaran untuk memasarkan. Kamu beli bahan baku, berkaitan dengan fungsi apa? Oh ya Pak, produksi Pak. Nah, ya udah. Kayaknya susah bener gitu ngebedain empatnya itu. Oh Pak. Oke, absen 19 yang G. Yang D Pak.
Yang G golf. Oh, yang gitu ya. Hmm. Tidak bisa dikreditkan ya, Pak? Kenapa tidak bisa? Kenapa Fit? Nggak bisa dikreditkan Fit? Karena ini Pak, tidak berkaitan dengan produksi Pak. Tidak berkaitan dengan produksi, distribusi, manajemen, dan pemasaran Pak. Kalau license itu license untuk apa sih kira-kira? License itu buat... Oh, kaitannya dengan produksi ya Pak berarti? License itu kan terkait dengan penggunaan merek tuh, Iya Pak. ya kan? Kalau Berarti merek bisa ya Pak? dengan produksi, maka boleh. Iya Pak, berarti bisa dikreditkan dan kaitannya dengan produksi. Ya. Oke, yang H, absen 18. Siapa? Mike ya? Iya, Pak. Oke, bisa dikreditkan apa enggak, Mike? Untuk yang H bisa dikreditkan, Pak. Kenapa? Karena pemeliharaan ini masuk manajemen, bukan ya, Pak? Ya, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Kenapa dia tidak bisa dikreditkan, Mika? Berarti karena tidak terkait dengan produksi, distribusi, manajemen, dan pemasaran, Pak. Enggak, ada satu hal di sini. Bentuknya apa? Yang dipelihara apa? Kendaraan bermotor. Bentuknya? Berarti ini kendaraan pribadi, Pak. Bukan. Bentuknya apa di sini? Kendaraan bermotor apa? Sedan punya direktur. Sedan dan station wagon dari Oh mulai iya, ya kan tidak bisa dikreditkan. Ya. Iya, Pak. perolehan pemeliharaan gitu ya tidak dapat dikreditkan. Itu ya Mike ya. Oke, siap, Pak. Teman ya, jadi ada yang berhubungan tapi tidak bisa dikreditkan. Gara-gara apa? Bentuk. Dan itu kejadiannya cuma dua. Sedan atau station wagon. Makanya saya kasih contoh di sini biar paripurna gitu ya. Biar teman-teman tahu, oh ini nggak bisanya karena apa ya? Oh ini nggak bisanya karena apa? Oke, kemudian yang I sebelum Mika siapa? Saya Pak, Ya, bisa dikreditkan karena berhubungan dengan distribusi. iya, makasih ya tuh. Terima Tapi kasih, kalau Pak. misalkan gini tuh, kalau misalkan dokumennya bukan faktur pajak, misalkan dokumennya kayak Atul kalau ke JNE yang cuman selembar invoice itu doang, bisa nggak tuh dikreditkan tuh? Enggak Ya, jawabannya tidak, karena syarat formalnya tidak terpenuhi. terpenuhi. Ya, Pak. Ini karena bentuknya dokumennya adalah faktur Faktur. pajak. Makasih ya tuh. Sama-sama, Pak. Oke, kemudian yang J sebelum Atul siapa? Saya, Pak. Silakan, Jana Ayu. Bisa dikreditkan karena distribusi, Pak. Ya, karena distribusi dan ini bukan sedan station wagon gitu ya. Ini mobil box, makanya boleh. Nah, yang boleh dikreditkan tuh PPN-nya apa? PPN dan PPNBM? PPN-nya saja. PPNBM tidak boleh dikreditkan. Ya, nanti 2 pertemuan lagi ya, kita ketemu PPNBM. Nah, ini saya kasih dulu. Sekarang kalau misalkan ngitung PPN atas mobil boxnya ini berapa nih? Dia 195 itu termasuk PPN 10%, PPNBM 20%. Ada yang tahu? Cara ngitungnya bagaimana? Kalau dia bilang
harga total 195. Maka PPN-nya berapa? 20% dibagi 130, Pak. Dikali dengan Ya, itu kalau untuk PPN BM-nya 0. eh Kalau yang untuk PPN-nya tadi saya tanya. 10% dibagi 130, Pak. Ya, 10% bagi 130 kali 195. Berapa angkanya? Dapat? Berapa PPN-nya? 30 juta, Pak. Serius, Lilo. Kalau PPN 30 maka DPP-nya 300 dong, Bro. Ini total harganya aja 195. 15, Pak. Ya, 15 juta. Ya kan? 10 per 130 kali 195. Maka 15 juta. Benar kan? Iya, Pak. Iya, Pak, ya. Sekarang kalau kata guru matematika kan, buktikan bahwa PPN-nya adalah 15 juta. Kan gampang. PPN berarti kan 10% dari harga jual kan? 10% dari harga jual. PPN-nya 15 juta. Maka harga jualnya berapa? 150, Pak. 150. PPN BM-nya berapa? 30. Ya, berarti 15 ditambah 30 ditambah 150 sama dengan 195, Pak. ya, terbukti kan gitu kata guru matematika kan. Terbukti bahwa ini sama dengan ini. Oke, teman-teman, di bagian akhir kita diminta untuk menghitung, ada kompensasi dulu ini, ada kompensasi dari masa Februarinya dia lebih bayar, dia kompensasikan ke Maret. Nah, sekarang kita diminta menghitung yang disetorkan ke kas negaranya berapa. Oke, kita mulai dari PK-nya dulu ya, yang menjadi PK. Oke, mohon dicatat. PK sama dengan PPN atas kode faktur 01, 04, 06, 09, plus dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, plus PPN atas transaksi eceran. Mohon dicatat. Apabila ada retur penjualan, maka akan mengurangi PK. Oke ya. Kemudian PPN masukan, berarti ya PM atas faktur pajak, ya PPN atas apa ya? PM sama dengan PPN yang sudah dibayar lah intinya di situ. Oke, kita cek jumlah PK-nya di masa Maret berapa nih dari transaksi kemarin. Mohon dicatat ya baik-baik. Atas transaksi A, PK-nya berapa? PPN keluarannya. PPN-nya berapa? Pajak keluarannya. 1 Maret terima pelunasan sebesar bla bla, penyerahan 4 Februari. Ada PK-nya nggak di masa Maret? Ada? Adakah? Ada nggak PK-nya? Minggu kemarin kan udah dibahas ini. Ada, Pak. Ada, tapi di masa Februari, bukan masa Maret. Ya kan? Iya nggak? Nah, sekarang Iya. pajak keluaran A 0 karena FP di Februari 2017. Ini pajak keluaran
Transaksi B, pajak keluarannya berapa? Juta ya, Pak? Transaksi B, pajak keluaran 8 juta. 0. Nol. 0. Apa? Ekspor. Ekspor. Ya kan? Ekspor kan 0 tarifnya. Transaksi C, apa? Konsinyasi kepada bla 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 bla. Ini karena 2017 sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, maka 10% dari 200 berapa? 20. 20. Jika UUJK D. D berapa nih? Retur nih, retur penjualan. Dulu penjualan, sekarang retur dibalikin karena rusak. 20 juta. Berarti PPN-nya berapa? Minus 2 juta ya, Pak? Ya, betul. Nah, gitu loh. Ya, berpengaruh. Ini makanya saya gambarin sebelahnya di Excel-nya biar teman-teman bisa paham. Sumbangkan peralatan elektronik. Nah, waktu itu kan kode fakturnya 04 kan? Berapa PPN-nya? $150, Pak. Iya, masih ingat ya. Kode FP 04. DPP-nya berapa kemarin? 1,5 juta. F. Maklon. Ekspor. Nah, saya udah sebut tuh tadi tuh. Berapa jadi? Kalau barangnya dikirim dianggap ekspor barang, atas tagihannya dianggap ekspor jasa. Berarti PPN-nya adalah 0. Per 0. Ya, 0. Karena ekspor. Oke. Diserahkan sejumlah produk elektronik, bla 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 bla. Pembayaran disepakati, bla 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 bla, nggak ngaruh. Maka PPN-nya tetap berapa? 10 juta, Pak. Ya. 10 juta. Kode P01. Tanya apa nih? Menyerahkan secara cuma-cuma blay sebagai barang display kepada CV High Tech sudah termasuk profit 20%. Maka Yang kena PPN cuman profit ya, Pak? kan 2 juta, Pak. 200. 200. 200, Pak, PPN-nya. Kode FP DPP-nya 2 juta. I gimana I? Menyerahkan sejumlah produk diberikan kepada pegawai teladan bla 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 1 juta, itu termasuk harga pokok. 100, Pak. Iya, udah dibahas kok. J. Penagihan kepada Pertamina BUMN atas penyerahan produk elektronik dilakukan tanggal 9. 0 kan? FP terbit Jan 2017 dan kode 09. Jadi kalau kode 09 itu kewajibannya ada di sana. Kewajiban PPN-nya lepas. K apa Kak? Kok 09? 03. Kode 03 kok 09 sih. Kadang-kadang lidah nih. Diserahkan mobil box. Ini maksudnya ini 09. Berapa harganya?
60 ya? 6 Pak, 6 juta. Kode FP berapa kemarin kita bahas? 09. Ini maksudnya. Pak, itu kan tanpa NPWP, Pak. Berarti tidak memenuhi syarat formil ya, Pak? Tidak memenuhi syarat formil, maka bagi Nyonya Prihatininya tidak bisa dikreditkan, gitu bicara. Kalau pajak keluarannya mah nggak ngaruh. Syarat formil tadi. Kan tadi syarat untuk pajak masukan aja. Formil, material. Gitu ya. Bukan untuk pajak keluaran. L. L apa L? L maka tadi pagi yang ditanya sama siapa nih, Dava? L maka? Bayarkan sendiri berarti 0 Pak? Iya, betul. Atau 0. Karena kode FP 02. PPN dipungut oleh Wapuk. M. M maka 0. Meskipun dia faktur penggantinya tanggal 30 Maret, maka akan berpengaruh ke masa pajak Februari 2017. Masa di mana FP normal terjadi. N. Nah, ini yang transaksi penjualan eceran yang saya bilang. 10% dari 36 berapa? 3,6. Iya. Oh. Oh, berapa? 0. 0. Non BKP atau non CKP. Totalnya berapa nih? Jumlah tiga 38.050. Oke ya, tuh saya tambahin supaya teman-teman paham. Oke, ini pajak keluarannya. Sekarang kita pajak masukan. Masa Maret 2017. Yang A. Yang A ini gimana? Tadi kesimpulannya apa? Dapat dikreditkan ya. Berapa PPN-nya yang dikreditkan? 7 juta. Yang ini kok belum di... Ini berhubungan dengan fungsi apa? Produksi. Ya. B. Yang B berapa B? 70 juta. PPN-nya berapa? 7 juta. 7 juta juga, kebetulan sama. Pembuatan produk berarti sama, berhubungan dengan fungsi produksi. Dokumen kedudukan dipersamakan. C. C apa C? Bahan baku, harga perolehan 50. Berarti PPN-nya 5 juta.
bahan baku, fungsi produksi lagi. Faktur pajaknya lengkap. Ini Desember ya? Bisa dikreditkan di Januari, Februari, Maret. Oke. Faktur pajak lengkap. Masih FP Desember 2016 masih bisa dikreditkan di Desember 16 dan 17 Feb 17 masih boleh ya. Yang D retur, maka minus berapa? Yang E, bagaimana yang E? Tagihan telepon termasuk PPN. 200.000, Pak. Yes, 300.000. Ini dokumen kedudukan sama berupa tagihan. Yang F, PPN impor 70 juta, maka berapa PPN-nya? 7 juta ya. Kalau udah ketahuan nilai impornya bisa langsung aja. Bea masuknya nggak perlu, karena kan nilai impor sendiri sudah CIF plus BM kan. Cost insurance freight plus BM. Jadi ini menjebak aja nih, saya masukin tarif BM. Ini berhubungan dengan fungsi produksi. Dokumen kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak berupa PIB, pemberitahuan impor barang. G apa nih? License 50 juta berarti 5 juta. SSP juga bentuknya. H, jasa pemeliharaan kendaraan sedan 0 ya. Tadi kenapa? Sedan dan station itu tadi, Pak. Iya, meskipun berhubungan dengan kegiatan usaha, tapi sedan. I, 6 juta PPN-nya maka? Rp600. Maaf Pak, izin mengingatkan untuk absensi di portal apakah sudah selesai Pak? Portal. Tuh, mulus tuh, Mika. Tutup dulu ya, Mika. Oke, ini bagaimana nih? Apakah 600? Hati-hati, faktur pajak kode 04, freight forwarding. Ayo. Pak. Ah? 0. 60.000. Karena ini kan DPP nilai lain sama dengan 10% dikali 6 juta. Ya kan? Sama dengan 10%. Ya kan? DPP-nya berarti 600.000, PPN-nya 60.000. J apa? 1 unit mobil box. Tadi udah dibahas, berapa PPN-nya? 15.
juta. Ini fungsi apa tadi? Distribusi. 15 juta juga sama ya, fungsi distribusi. Kemudian apa lagi? Bla 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 bla. Ada kompensasi berapa? 40. Kompensasi Februari 2017. Jadi totalnya berapa nih? Kepencet mulu. Pak, itu yang lebih bayar bukannya minus ya, Pak? Kompensasinya itu bukan minus ya, Pak, karena dia lebih bayar. Iya, makanya digabung sama golongannya PM, bro. Oh iya, masukkan. Oh iya, Pak. Iya, iya. Paham. Sabar. Oke, jadi PPN yang disetor ke kas negara sama dengan PK min PN. Jadi berapa? PK-nya berapa? 38 min PM-nya 8. Ya, maka lebih bayar ya. Ini menandakan status lebih bayar RP 45310 dapat dikompensasikan. Nah, begitu kira-kira. Saya bisa minta tolong yang soal B-nya dijadikan tugas, teman-teman? Ya. Bisa, Pak. Nah, ya. Jadi tugas, nanti kita minggu depan bahas ini dulu sebelum masuk materi WAPU. Ya. Ada pertanyaan? Ya, nanti saya share yang... Baik, Pak. Formatnya bentuk apa, Pak? Tugasnya, Pak? Formatnya Excel, Pak? Format Excel aja, nggak apa-apa. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan nggak? Udah pas banget nih, 10. Ya, PPN kalau cuman hanya sampai dengan UTS ya gini lah, kita kayak kebut-kebutan aja. Waktunya ngepas. Nggak bisa terlalu bereksplorasi. Makanya saya sempetin latihan, supaya teman-teman itu tahu penerapan dari teori ini, penerapan dari peraturan ini ke dalam prakteknya bagaimana. Gitu ya. Saya minta tolong soal yang B-nya dikerjakan sebisa mungkin. Saya nggak peduli teman-teman salah, nggak apa-apa. Ya, jadi saya tidak menuntut Anda benar. Tapi setidaknya kalau Anda mengerjakan sendiri, kalau nanti pada saat kita pembahasan Anda salah, Anda jadi paham. Oh, yang kemarin saya salah tuh salahnya di sini. Paham ya? Ini tugas, saya nggak akan menilai. Paham? Saya hanya akan melihat siapa yang ngerjain. Ya, minta tolong dikumpulkan ke Mike. Nanti Mike email ke saya dalam bentuk RAR ya Mike ya. Paling Baik, lama Pak. sebelum berganti hari Senin minggu depan. Ya. Jadi Senin pukul 23.59. Ya kan? Karena paginya kan kita kuliah ya. Nah, paginya kita bahas. Oke ya. Ingat, saya tidak peduli Anda benar apa salah. Nggak akan mempengaruhi poin. Ya, saya pengennya teman-teman ngumpulin. Kenapa? Karena ketika mengerjakan sendiri, ketika kita bahas, salah Anda jadi paham salahnya di mana. Kalau Anda hanya menyalin punya teman Anda, salah ataupun benar, Anda nggak tahu. Ya, oke ya, diusahakan semaksimal mungkin sebisanya saja. Oke, sip. Baik, Pak. Oke, Pak. Sampai ketemu minggu depan, teman-teman.